Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Rian bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rian. Besok lagi yang memimpin doanya bergantian ya. Ya Pak. Sebelum memulai pembelajaran, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang nggak berangkat tidak ini? Berangkat Sama ya. Alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi dalam memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Tanah Air. Ayo, anak-anak dimohon berdiri semua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, silahkan bisa duduk kembali. Ya, di sini kita akan belajar tentang cerita daerahmu. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis ragam tentang alam di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Pernahkah kalian mendengar tentang karakteristik suatu wilayah atau perbedaan suatu wilayah? Belum ya. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Karakteristik atau perbedaan suatu wilayah adalah sifat-sifat khas yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya ada daerah pegunungan. Karakteristiknya ada bukit-bukit tidak rata tetapi tanahnya subur dan mudah untuk dijadikan lahan pertanian. Di sini ini gambar apa anak-anak? Ayo. Pegunungan ya. Siapa yang bermain pegunungan? Ya. Ayo Mas Rian sebutkan tanaman apa saja yang ada di daerahmu pegunungan. Padi, ada kopi, jagung. Terus selain tanaman, sektor pariwisata ada tidak? Contohnya apa? Bukit. Waduk Bumbung ada ya. Area itu dijadikan sebagai tempat pariwisata. Yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah ini cocok untuk ditanami palawija atau ya seperti padi, jagung, kedelai. Yang ketiga pantai. Pantai ini dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Contoh pemanfaatannya yaitu untuk kegiatan perekonomian. Ada contoh dari pantai ini yaitu di Pulau Bali yang terkenal akan keindahan alamnya. Ini gambar apa anak-anak? Sungai. Ya, ini adalah sungai. Di dalam sungai ini ada apa saja? Air, buaya, ikan. Ya, sungai ini dapat bermanfaat sebagai ada irigasi, pembangkit listrik, sebagai mata pencaharian. Bisa kan ada ikannya banyak. Yang terakhir ada waduk. Waduk ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya, apa namanya pembangkit listriknya? PLTA panjang dari air. Danau yang terkenal di Indonesia apa saja namanya?
Untuk pariwisata. Untuk memperjelas tentang pemahaman materi, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang karakteristik wilayah Kudus. Yuk, kenal lebih dekat sama Kabupaten Kudus. Apa saja fakta tentang kota kretek ini ya? Kabupaten ini memiliki luas 425,2 km persegi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, Ya, ini ada Kabupaten Demak di sebelah batas-batas barat, dari dan Kabupaten daerah Jepara di Kudus. sebelah Ada barat. Jadi Pati, Parang, Memiliki 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Baik, Kecamatan Jepulo, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undahan, Kecamatan Jati, Kecamatan Kalimangu, Kecamatan Gubeng, dan Kecamatan lain sebagai berikut ini ya. Daratan Kabupaten Kudus mayoritas memiliki topografi yang datar. Di sebelah utara kabupaten, menjulang sebuah gunung yaitu Gunung Muria. Terdapat banyak puncak di Gunung Muria dengan puncak tertinggi yaitu Puncak Somolikur dengan tinggi 1.602 meter di atas permukaan laut. Memiliki populasi penduduk sebanyak 856.472 pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik. Di kabupaten ini terdapat makam Sunan Muria yang diziarahi ratusan Ya, pasiaran ini contoh dari tempat pariwisata, yaitu Di sini juga ada pariwisata masjid menara yang Kudus yang berziarah sering muncul di kantor sekalian dan terdapat makam dan Sunan Kudus di kawasannya. Kabupaten Kudus juga terkenal akan jenang Kudus yang menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan. Selain itu, Kabupaten Kudus merupakan penghasil rokok Ini terbesar contoh dari sedunia karena perusahaan ya. jarum juga terdapat di sini. Selain terkenal dengan wisata religi, ternyata Kudus juga memiliki wisata alam yang menarik seperti desa wisata Alam Rahkamu dan desa wisata Kemah. Nah guys, sekarang udah kenalkan sama Kabupaten Kudus ini. Yuk, yang dari Kudus, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kelompok dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit cukup ya. Bapak akan memberikan petunjuk cara mengerjakannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang karakteristik suatu wilayah. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama ada pertanyaan, yang kedua ada jawaban. Kalian ini disuruh menganalisis tentang alam daerah masing-masing sesuai dengan materi tersebut. Terus dituliskan jawabannya di sini. Ya, waktunya sudah selesai, sudah semua ya. Ini Pak. Ayo Bapak akan menjelaskan coba perwakilan dari salah satu kelompok bisa maju ke depan. Ayo Mas Arya, coba dijelaskan jawabannya gimana? Oke. Yang pertama pertanyaannya, apa saja penampilan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Sebutkan. Yaitu ada pegunungan, terus ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ayo yang kedua Kedua, apa? bagaimana keadaan penampilan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Jelaskan. Dataran rendah, persawahan, sungai. Terus yang ketiga, mengapa kita harus mengelola kekayaan alam dengan bijak? Karena untuk memastikan keberlanjutan sumber daya, menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Ya, tepuk tangan buat kelompok A. Untuk memperdalam tentang materi Anda, Bapak akan memberikan soal asesmen dikerjakan individu, tidak boleh mencontek. Bapak beri waktu 20 menit karena ini soalnya lebih banyak dari waktu. Sudah Pak.
Sudah ya. Ya. Sekarang kita cocokkan ya sudah. Pertama, ayo dibaca Mas Yahya, soalnya apa? Sebutkan 5 macam bentang alam yang ada di daerah kalian. Ada apa saja? Nah, sampai Ya, pegunungan, Sungai, sungai, terus apa lagi? dataran tinggi, dataran rendah. Ya, benar. Yang kedua, ayo dibaca Mas Elias, soalnya apa ini? Berilah contoh kekayaan alam yang terkandung dalam bentang alam di daerah kalian. Ayo, apa saja? ikan, sungai ikan, Ya, jawabannya ada sungai, dataran tinggi ada teh, cengkeh, dataran rendah ada padi, jagung, dan pegunungan ada ketela atau pohon. Yang ketiga, ayo Mas Rian dibaca apa pertanyaannya ini? apa jenis pekerjaan yang sesuai dengan penangkapan alam di tempat kalian? Jawaban yang benar adalah pantai, ada ikan, perkotaan, ada polisi, tentara, dokter, nelayan, pedesaan. Ya, kesimpulan dari materi tersebut yaitu kita bisa mengetahui tentang keunikan daerah. Yang kedua, ada setiap daerah memiliki ciri khas seperti rumah adat, pakaian tradisional. Kita bisa mengetahui tentang jenis-jenis tersebut. Ya, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Apakah seru anak-anak? Bapak kasih pekerjaan rumah ya. Coba dibuka LKS-nya halaman 34 sampai 35. Sudah Pak. Dikerjakan yang Romawi 1 dan Romawi 2. Besok kalau ada pertemuan dengan Bapak kembali bisa dikoreksi ya. Ya. Sekian pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.